Nah, jadi sangat sensitif ya kawan-kawan ini untuk on off dari Samsung ini. Jadi rahasianya ada di sini ya kawan-kawan. Ini adalah pin dari kaki on off. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit ya untuk rahasia dari sensitivitas atau respon dari Samsung ini untuk menyalakan dan mematikan layar. Itu sangat sensitif ya. Hanya dengan menggunakan jari itu seperti sensor sentuh ya, mirip seperti itu. Nah, jadi ini adalah jalur on off dan volume ya. Nah, jadi tegangannya 3,7 volt ya untuk on off dan gandeng sama ground. Nah, ini untuk volume 1,8 dan ground. Nah, yang anehnya itu ya, ini adalah ground dari volume ini sama dengan ground body ya. Sedangkan ground pada on off itu beda kawan-kawan. Jadi ground on off itu dia didapatkan dari grounding dari IC lampu ya. Dari IC lampu di situ ada coil dan dioda juga. Jadi diambil untuk groundingnya, dimasukkan ke pin sini ya, pin on off. Kemudian dia menyalurkan ground tadi ke IC power ya, ke IC power. Kemudian untuk pin atas itu fake dari positif baterai ya. Jadi jika baterainya itu penuh itu bisa saja 4,2 volt. Dan jika baterainya sedikit kurang seperti 70%, 60% itu sekitar 3,9 ya voltnya. Nah, jadi dia untuk pengetesannya itu bisa kita groundkan ke body atau ke plat sini. Itu dia akan fix sama dengan tegangan baterai ya untuk groundnya. Dan untuk ground yang dari IC lampu itu dia sudah dihambat ya, ada resistansinya diatur oleh IC lampunya sehingga dia fix 3,7 volt saja. Nah, seperti ini hanya dengan jari ya kawan-kawan. Jadi ini luar biasa ya, produk Samsung itu banyak rahasianya. Dan saya juga pernah menemukan produk Samsung itu susah sekali di solder ya, di solder dengan timah biasa yang pada umumnya itu ada ya produknya yang susah. Nah, jadi Samsung itu saya sedikit belajar ya. Kalau ketemu servisan yang aneh-aneh seperti ini. Nah, ini hanya menggunakan jari kawan-kawan. Ini real ya, tidak ada rekayasa. Jadi ini hebat sekali ya. Jadi Samsung itu dia bermain di grounding ya. Grounding diambil dari IC lampu tadi, diturunkan oleh IC lampu itu groundingnya dihambat menjadi rendah ya. Nah, ini kita cek dulu ya kawan-kawan, seperti ini contohnya cara ngeceknya. Ini kan groundingnya tidak sama ya dengan yang di body. Nah, itu terlihat 3,7 volt ya, dia fake hanya segitu, tidak lebih tidak kurang ya, 3,7. Jadi dia grounding dengan pin positif dari baterai. Nah, kalau di grounding di body dia 4 volt ya, artinya baterai ini cukup banyak, kapasitasnya sekitar 70-80%. Untuk baterai itu biasanya kalau penuh itu sekitar 4,2 ya voltnya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi groundingnya itu beda ya. Dan sudah saya coba itu untuk menyalakan layar atau mematikan layar dengan cara ke grounding body itu tidak bisa kawan-kawan. Dia malah kedip-kedip seperti itu, kedip-kedip saja. Oke, jadi ini untuk tombolnya saya ganti saja dengan yang baru ya. Karena tadi saya coba dengan tombol lain di modif itu kedip-kedip kawan-kawan. Jadi itu sedikit aneh ya, bagi saya itu sedikit aneh. Padahal dia nyambung ya untuk modifannya. Tapi dia hanya kedip-kedip untuk layarnya. Jadi terpaksa kita ganti saja dengan yang originalnya ya, yang bawaannya seperti ini modelnya. Nah, jadi ini ada plat besinya ya, jangan sampai hilang. Ini berfungsi untuk menahan dari hentakan atau sebagai ganjal juga pada posisinya. Nah, ini nanti kita lem ya, jika sudah bisa atau berjalan dengan normal baru kita lem dengan permanen. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk pemasangannya. Jadi produk Samsung itu saya merasa selalu belajar ya. Selalu belajar di produk Samsung itu banyak hal-hal aneh. Ada yang susah untuk disolder, ada yang seperti ini juga dia main di grounding.
Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Di sini saya juga akan ulas ya cara pemasangan LED ya, pemasangan LED pada charger agar kita tahu ya. Nah, di sini kita akan pasang di kutub positifnya, kita cari seperti ini. Nah, jadi kutub positif untuk LED-nya nanti kita pasang di situ. Karena tegangannya ini hampir 5 volt, itu harus diturunkan ya dengan resistor. Nah, ini sudah ketemu ya untuk kutub positifnya. Untuk negatif itu gampang saja ya, karena banyak jalur negatif atau ground di kaki-kaki antena ini, dia ground ya. Nah, seperti ini. Jadi kita membutuhkan LED ya, LED sama resistor. Ini kita sambungkan di positif sini. Nah, di sini adalah positif dari masuknya charger. Jadi charger itu ada yang 5,2 volt, ada yang 5 volt, ada juga yang 4,8 ya. Nah, jadi kita gunakan 2 biji bahan ini. LED SMD dan resistor ya. Ini LED SMD hanya bisa jalan di sekitar 2 volt ya kawan-kawan. Jika melebihi 2 volt itu dia akan kebakar. Jadi kita menggunakan resistor ini 10.000 ya. 10.000 ohm. Nah, nanti kita sesuaikan menempatkannya seperti apa, di mana yang ada ruang kosong ya, karena handphone itu susah sekali untuk mencari ruang kosong. Nah, ini 10.000 ya, 10.000 ohm. Saya gunakan resistor yang paling kecil ya, itu pun susah ya cara menempatkannya karena di handphone ini sangat presisi. Nah, ini sudah kelihatan kawan-kawan. Nanti jika dia di charger itu ketahuan ya di charger, apalagi kalau malam hari itu kelihatan sekali ya warna merah seperti ini. Nah, jadi seperti ini saja kawan-kawan, mantap ya. Dan untuk kabel tembaganya itu dia menggunakan lapisan email ya. Jadi tidak masalah bersentuhan dengan komponen lain, tidak terjadi short ya, karena dia ada dilapisi lapisan email seperti ini. Nah, mantap ya kawan-kawan. Jadi seperti itu untuk video kita, pembelajaran kita kali ini ya.